Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hati, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam sholat jamaah Isya dan Tarawih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita termasuk di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung yang kemarin ya Bu ya, tentang khusyuk dalam sholat. Tes. Halo. Kenapa deh? Ya. Tes. Ya. Kemarin sampai jadi buah dari tes. Nah ini ada buah dari sholat yang apa kemarin Bu, yang khusyuk ya. Jadi kalau ibu-ibu sholat ingat ke belanjaan, ingat ke apa namanya Bu, di kulkas itu freezer ya, yang paling atas itu ya, yang ngebeku itu kan, daging giling tinggal berapa bungkus itu ya, itu lagi sholat padahal Bu. Daging iga tinggal berapa bungkus, itu dihitung selama Ramadan. Ini Ramadan masih jauh, masih 21 hari lagi, padahal itu lagi sholat. Nah itu sholatnya tetap sah Bu. Apakah diterima ya nggak tahu, itu wallahu a'lam bishawab ya. Ibu ngelamun kemana-mana sih, jadi nggak tahu diterima apa enggak sholatnya. Tapi kalau bisa khusyuk. Nah, tanda dari sholat yang khusyuk itu disebutkan, itu yang pertama adalah tenang. Jadi hatinya itu didominasi oleh tenang. Jadi sepanjang waktu tenang, tetap dia ada galaunya. Yang saya sebutkan itu ya paling 15 menit galaunya. Resah ada apa? Nggak mungkin hilang, orang kita bukan Rasul kok. Kita bukan wali. Kalau wali sama Nabi, betul itu. Jadi 100% ya dia tenang. Beliau itu tenang. Karena cetakan apa namanya itu, soft copy-nya sendiri, kan ada hardware, ada software ya. Softwarenya sendiri udah dicetak bagus itu oleh Allahnya sendiri. Karena kalau nggak ada Nabi dan Rasul, kita ya kebayang aja nggak ada Nabi dan Rasul ya pasti gelap. Jadi kalau menerawang langsung ke Allah itu sulit manusia. Jadi harus melalui perantara. Perantaranya itu ya para Nabi dan Rasul. Nabi itu kan dari naba'a. Naba'a itu arti mengabarkan. Jadi yang mengasih kabar, khobar yaitu Nabi. Tentang akhirat, tentang malaikat, tentang alam kubur. Ya kalau tanpa Nabi kita nggak berani mengatakan ada kabar dari Allah. Jadi kenapa kita meyakini ada kabar dari Allah? Itu karena adanya Nabi dan Rasul. Nah kalau orang biasa seperti kita wajar 15 menit, 1 jam ada resahnya nggak apa-apa. Tapi jangan didominasi oleh resah, oleh kedengkian. Jadi sepanjang harinya itu didominasi oleh ngebanding-bandingin diri aja sama orang lain. Terutama kedudukan sama harta ya Bu ya. Sama anak, sama keturunan. Keturunan orang lain lebih unggul daripada keturunan kita. Terus aja dipikirin. Nah itu berarti sudah terjangkiti penyakit wahan. Maksudnya dia udah kena bisikan setan. Hayalan segala macam sudah numpuk di situ. Bisa disembuhkan? Bisa. Dengan terapi. Terapi apa ya? Istighfar, menghela napas gitu ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sambil dipegang dadanya itu Pak. Karena di sini ada kontak batin antara tangan kita dengan pikiran, dengan hati. Jadi dipegang dadanya itu. Supaya ada shocknya ke dalam diri kita. Oh iya, astagfirullahaladzim. Terus saja. Ntar lama-kelamaan itu paling irinya ya tinggal 15 menit, 10 menit. Saya juga kalau di rumah gitu. Ibu-ibu yang cuci piring siapa? Ayah apa ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Apa anak-anak? Campur ya Pak ya? Ya bapak-bapak juga enggak diem 100% ya pastilah. Kecuali memang kalau ayahnya fokus di kerja, nah rata-rata ya udah kerja fokus segala macamnya. Kadang ibu atau ada asisten rumah tangga. Saya bangun tidur itu udah numpuk aja apa namanya?
cucian baju sama piring. Itu paling 20 menit, 1 jam, walaupun toh ada males, ternyata di dalam diri kita tuh ada cairan. Makanya hubungan ibu-ibu sama bapak ini bagi yang udah nikah, hubungan itu pas hubungan itu ada 4 cairan keluar. Jadi bahagia, cinta, penyakit, sama apa lagi? Bahagia, cinta, penyakit, satu lagi saya lupa itu. Pokoknya 4 hormon tuh keluar sekaligus. Ibu kan hormon bahagia keluar ketika ibu liburan ke Ancol kemana, baru keluar 1. Tapi kalau hubungan suami istri itu, ya ada yang malam, ada yang pagi, terserah lah pokoknya. Pokoknya pas hubungan suami istri itu 4 hormon keluar. Hormon bahagia, hormon yang kebal dari penyakit, hormon mesra, hormon cinta tuh keluar semua 4-4-nya. Bayangkan. Makanya jangan tabu, jangan kaku kalau lagi hubungan, baca tentang ya pokoknya pendidikan tentang hubungan suami istri itu tuh baca supaya tidak kaku. Jangan-jangan bapaknya mah udah kenceng sekian ya, ibunya biasa aja karena kurang pengetahuan. Itu luar biasa Pak, berangkat dari hubungan suami istri itu dia bisa kemana-mana. Nah kembali ke sini, tadi saya juga merasakan pas mau cuci piring itu malas luar biasa, kadang setengah jam, kadang 20 menit, tapi tiba-tiba itu dalam setelah 20 menit, setelah 15 menit Pak, tiba-tiba semangat itu ada. Kan kita ngebaca, makanya sama Allah disuruh berpikir, jangan diam masalah jiwa itu. Kita tuh ngehitung-hitungnya masalah materi terus sih kadang ya. Emas udah punya berapa, tabungan udah punya berapa, mikirin anak ini sekolah masalah. Padahal Allah selain itu maksudnya pikirin tentang jiwa. Jadi kita ngebaca pas ada gejala-gejala jiwa itu dalam keseharian baca. Jadi saya kenapa setelah 20 menit malas mau cuci piring, mau cuci pakaian, tapi kok setelah 20 menit berlalu itu yang malas itu tiba-tiba semangat datang. Ini ada apa di dalam jiwa kita? Oh ternyata mungkin selain ada faktor psikis baik buruk, sering maksiat atau apa, ternyata juga ada faktor cairan, ada sifat fisiknya. Jadi ketika cairan rajinnya sama Allah dikeluarkan, dari sini nih, buat dikeluarkan, tiba-tiba semangat luar biasa. Piring selesai Pak, dalam setengah jam semua yang numpuk itu selesai. Baju yang numpuk, cucian itu selesai. Kok tiba-tiba semangat ada ya? Saya juga ngebaca, kenapa tadi malas sekarang jadi semangat. Nah itu terus baca. Nah jadi tanda sholat khusyuk itu didominasi kesehariannya dengan tenangnya batin. Ini disebutkan dalam Quran surat Toha ayat 14. Yang selanjutnya tanda sholat yang khusyuk itu adalah dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau anak-anak itu, kan anak-anak dari 5 tahun atau 4 tahun ke bawah kan suka ngompol ya Bu ya. Ini maaf bahasanya. Jadi suka ngompol. Katup di kemaluannya itu belum ketutup. Jadi pada saat dia minum sebelum tidur ya kadang ngompol gitu. Tapi kalau udah dewasa, bapak-bapak atau anak SMA, SMP, dia udah tidak ngompol. Karena dalam kemaluannya itu seolah ada katup. Jadi sekencang apapun pengen pipis, dia tetap tidak ngompol. Ada katupnya, ada penutupnya di kemaluan itu. Nah persis sholat yang khusyuk begitu. Jadi kalau orang yang sholatnya khusyuk, bacaannya betul, dia fokus ke Allah, terus berusaha dia menginikan rasa malu. Oh malu kalau nggak sedekah, oh malu kalau nggak banyak kebaikan kepada orang gitu. Jadi sifat malunya terus tumbuh. Itu kan dari akar iman itu, terus saja tumbuh. Nah jadi dengan sholat khusyuk itu, dia seperti katup tadi, menutup dengan sendirinya. Dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dari menyakiti orang lain, dari mendolimi orang lain. Mungkin pas kalau soal sinis menyinis ya, itu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ada beberapa orang yang sudah kuat. Tapi kalau anak kecil, kalau anaknya disakiti, oh itu luar biasa. Makanya harus saling menjaga ya ibu-ibu ya. Jadi anak tetangga, cucu atau apa, jaga betul-betul. Jadi kalau kita menyakiti anak-anak kecil itu orang tuanya sakit sekali. Saya sendiri, misalkan ibu-ibu agak gimana gitu, Ustadz gimana sih sambil gitu-gitu matanya itu. Ya saya sendiri ya udah biasa. Tapi ketika anak saya disakiti itu sakit luar biasa. Makanya di tetangga itu salah satu etikanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain harus saling menutupi aib, tapi harus saling menjaga anak,
atau cucu-cucu yang kecil-kecil itu dijaga. Jadi kalau disakiti itu kakeknya dia sakit hati juga, orang tuanya sakit hati juga. Mungkin di antara kita ada gap, ya wajar lah. Tapi kalau sudah menyentuh ke anak, disakiti sama orang lain itu pasti sakit. Makanya jaga. Kalau berusaha kan namanya juga anak kecil, dia akalnya belum terlalu sempurna, ya kita maklumi, kita ajak senyum segala macam. Jadi orang tuanya pun juga merasa senang. Nah, apa arti kata husu? Kata husu dari segi bahasa berarti ketenangan. Diam, tuh. Jadi hidupnya sudah didominasi oleh tenang. Awalnya manusia itu tenangnya itu masih bersifat materi kadang, Pak. Jadi kalau saya lebih unggul dari kedudukan, keahlian saya lebih unggul dari orang lain, baru saya merasa tenang. Itu manusiawi. Nah, kalau yang jiwanya bergerak terus, maksudnya terus progres ya ke Allah gitu, zikir ke Allah, dia tidak berhenti di situ. Pokoknya saya harus tenang yang lillahi ta'ala. Harus nggak ada kaitan sama apa-apa. Pokoknya saya tenang karena saya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awalnya merasa tenang itu karena posisi kita di tempat kerja, dari segi rizki kita lebih banyak dari orang. Wajar kalau kita lebih tenang daripada orang. Anak saya lebih unggul daripada anak orang lain. Manusia kan berhenti kadang di situ. Padahal itu bagi kita jangan berhenti di situ. Mentok juga kita. Putuskan itu, nyambung kepada Allah. Pokoknya saya tenangnya itu hanya karena ingin ridho Allah dan ingin komunikasi sama Allah. Padahal maksiat masih ada. Padahal barang yang haram itu masih masuk kepada kita. Tapi diri kita mengikrarkan, ya Allah jangan sampai aku putus hubunganku dengan engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi tenangnya itu lama-kelamaan gak ada kaitan. Jadi tenangnya itu begini Bu. Ada sop, iga ya, istri yang buatin enak. Itu yang bisa dinikmati Bu. Rujak itu yang bisa dinikmati. Gurame ya Bu ya, yang dibelah itu yang pakai terigu, ntar pakai saus apa ya. Itu kan enak banget. Itu yang dinikmati Bu. Soalnya ada orang-orang tertentu yang kenikmatan makanan sama kenikmatan beristri karena sama kenikmatan beranaknya itu dicabut sama Allah, dikurangi sama Allah, dia lebih menikmati kedudukan. Dia lebih menikmati kalau orang lain itu sudah memuji, mengakui dia. Nah, kalau udah begitu Allah cabut yang lain. Nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya beristri, nikmatnya beranak itu Allah cabut. Makanya kalau bagi saya itu harus jadi terapi juga Pak. Pokoknya makanya piring kalau perlu yang bikin enak kan piring kalau bagi saya yang putih yang beling itu Bu ya. Yang putih terus sendoknya dikondisikan. Ntar lauknya sama apapun, entah sama asin, sayur asam. Pokoknya makan itu harus menjadi tolok ukur moral. Jadi kalau saya lagi ada masalah dengan siapa-siapa, saya selalu mengembalikan kepada makan. Kalau makan saya tidak nikmat beberapa kali, saya selalu berkaca, wah ini harus segera selesai. Masalah sama orang, sama apa. Soalnya saya harus kembali ke makan. Makan enak, beristri enak, beranak enak, segala macam enak, kan gitu. Soalnya ada orang-orang tertentu, makan biasa aja, nggak begitu menikmati. Beristri biasa aja, tidak terlalu menikmati, tapi dia menikmati pengakuan dari orang. Bahwa saya berposisi tinggi, bahwa saya banyak yang suka ke saya, banyak yang menurut ke saya, banyak yang apa ke saya. Padahal Allah tuh tidak, dalam ukuran Allah bukan itu. Jadi untuk ukuran Allah tuh Anda menikmati sayur asam dan ingat kenikmatnya Allah. Itu sebenarnya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh ini berapa menit lagi Bu? 3 menit lagi ya? Setengah jam lagi. Selanjutnya, nah semua terhitung, nggak usah khawatir. Kita kosong waktu. Saya kan paling ngisi ceramah, ngisi khotbah gitu ya, ngajar privat kali begitu. Banyak kosongnya tuh banyak. Nah, kalau dulu masih nafsunya, masih muda-muda tuh kan masih nafsunya gede, kita ada semacam, loh kok masih nganggur begini, orang lain udah kemana? Itu masih usia biasa. Tapi kalau udah tulang sakit nih, saya nih udah sakit nih. Sekali saya pijit, ibu nggak percaya ya. Sekali saya pijit ke istri saya tuh saya ngasih 10.000. Ih nggak percaya, saya ngasih 10.000. Neng tolong pijitin, dipijit 20 menit kasih 10.000. Pernah udah nyampe 30.000 nggak dibayar, istri saya ngambek. Oh cepet bayar dong katanya gitu. Serius ngambeknya itu Bu. Jadi setiap pijit itu saya kasih 10.000 karena tulang-tulang saya ini udah mulai sakit nih.
Makanya kalau cuaca gerah begini nih, bagi saya enak justru. Kalau musim hujan itu, saya sengsara banget tuh Bu, sakit tulang itu. Nah tadi kembali apa sih kaitannya ya tulang, sakit tulang itu. Nah, bentar-bentar Bu. Nah, maksudnya usia bertambah, tulang udah mulai pada sakit, Allah ngasih bijaksana ke kita. Jadi menghadapi waktu kosong, ada waktu kosong, nganter anak, beli sayur, segala macam. Saya udah ngegerutu lagi ke Allah. Udah nggak ngebanding-bandingin kehidupan diri lagi sama orang lain, sama kesuksesan orang lain. Nggak ada di pikiran. Walaupun ada sedikit, nanti hilang lagi. Nggak ada. Sekarang itu sudah lebih bijak. Oh ternyata ketika dikasih waktu kosong sama Allah, dan dari segi materi tidak lebih sukses daripada orang lain, tapi kan saya punya waktu. Waktu sama anak, ngobrol sama anak itu sampai dia ngomongin sains, baru usia 6 tahun anak saya udah ngomongin sains, udah apa, udah pengen ditanggepin kalau habis lihat sains di YouTube itu ditanggepin. Dia seneng banget, bayangkan. Jadi tidak boleh ada transaksi dengan Allah itu dengan harga murah bagi diri kita. Sekalipun kita nganggur, belum diaktifkan sama Allah, kita harus husnudzon sama Allah. Karena kita punya waktu, dan waktu itu sangat berkualitas bagi anak, bagi istri. Luar biasa. Ini saya kalau pulang itu udah pada ditungguin. Kalau pulangnya di atas jam 21.00, itu saya masih ditungguin sama anak istri. Ngobrol, ini ngobrol, ini ngobrol. Tapi kalau udah terlalu malam ya mereka udah tidur. Jadi begitu berharganya waktu bagi keluarga. Makanya kalau yang, kok kita belum begitu banyak harta ya dibandingkan orang lain, tapi kan kita punya waktu. Waktu itu berkualitas, beli sayur, nyuapin anak, segala macam. Lah pokoknya mah tetap aja orang sukses itu tetap berada bagi orang-orang yang tawakal, bersyukur, dan sabar. Udah itu kuncinya. Nggak ada yang selain itu, nggak ada. Mereka sukses, tek, 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 tiba-tiba sakit jantung, ambruk. Hartanya ambruk, keluarganya ambruk. Karena kurang perhatian terhadap keluarga. Jadi semuanya itu tidak ada yang rugi bagi Allah. Dan kita benar-benar sudah harus mulai meresapi kehidupan, termasuk menghadapi alam kubur itu luar biasa. Makanya tadi saya dengar Pak Syarif Hidayatullah yang Darul Arkom meninggal ketika sholat itu luar biasa. Bagaimana pertanyaan kita siap nanti di alam kubur itu. Orang saya aja bawa duren dari mana? Dari Bekasi itu. Dari Bekasi belum kecium Pak. Saya bawa duren di kereta ceritanya. Dari Cibitung itu. Saya dari Cibitung sampai Tanah Abang belum ketahuan. Padahal udah saya bungkus pakai kain 3 lapis, pakai kresek 4 lapis. Dari Cibitung sampai Tanah Abang belum kecium. Dari Tanah Abang Pak, di Kebayoran, terus nyampe ke Pondok Ranji, menjelang Pondok Ranji. Berhenti itu si security itu ya. Masih muda-muda kan yang security-nya itu. Dia udah mulai mencium-cium gini. Loh kok ini kayak bau duren katanya. Itu saya udah gemeterannya luar biasa Bu. Saking inilah panik pokoknya luar biasa. Terus dia, ini ada yang bau duren ya? Enggak ada pokoknya kata yang di situ enggak ada. Dia udah lewat aja lagi. Saya udah tenang itu, tenang aja. Nah, tapi pas dia balik lagi dengan teman-temannya. Bener ini bau duren. Saya lebih deg-degan lagi Bu. Saya panik. Akhirnya si bapaknya udah ngerti saya panik itu. Pak, tolong jangan bohong katanya. Saya soalnya awalnya itu bakso. Emang ada baksonya di situ. Pas dicium itu, bener pas itu udah Pak ngaku aja katanya. Udah pas saya bilang ngebisikin ke security-nya itu. Iya betul itu sama bakso tapi Dek itu kata saya udah dibungkus, pokoknya kainnya 3 lapis, terus kreseknya 4 lapis. Ya tapi tetap nggak boleh Pak, kan ada orang yang nggak seneng duren katanya. Ini terserah mau Bapak yang turun apa mau duren yang turun katanya gitu. Tapi untungnya tuh udah nyampe menjelang Pondok Ranji. Akhirnya saya diturunin tuh Pak di Pondok Ranji. Dari Pondok Ranji ke Gunung Sindur, kemana dulu, ke Ciputat dulu, baru ke Muncul, baru ke ini. Nah itu aja udah deg-degannya luar biasa. Padahal bukan polisi, itu masih security biasa kan. Itu deg-degannya luar biasa. Itu masih biasa. Apalagi nanti di malaikat. Apalagi nanti perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama tuh ada faktor itunya. Tapi nggak itu melulu. Dengan Allah harus tetap bahagia. Nggak boleh juga dong sama Allah ngingetin nerakanya aja atau siksa. Jangan, nggak boleh. Justru siksanya Allah itu jauh lebih besar, itu justru kasih sayangnya Allah. Jadi nggak boleh melihat sisi itunya. Tapi kita juga jangan melihat sisi bahagianya. Allah kasih sayang. Jadi walaupun kita berdosa ya tetap nanti juga diampuni. Tidak begitu juga. Harus seimbang lah. Jadi ketika menghadap alam kubur kita harus siap. Ketakutan malaikat, ditanya malaikat juga kita harus siap. Tapi di satu sisi kita tenang aja. Yang penting sama Allah itu husnudzon.
baik sama Allah, tenang-tenang sama Allah. Toh juga magfirahnya Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Nggak ada apa-apanya Pak dibandingnya. Jadi lebih banyak magfirahnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.